شق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama tidak lupa kita senantiasa bersyukur atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, terutama nikmat kesehatan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita di bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan, dan kita sudah dekat dengan bulan Ramadan tersebut. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, memberikan kita semangat sehingga kita dapat bertemu di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Yang kedua, salawat serta salam tidak lupa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih membahas tentang kitab yang sangat bagus yang berbicara tentang akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu kitab karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kitab Lamiyah. Dan kita sudah dua pertemuan dan ini pertemuan yang ketiga. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita sampai pada perkataannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Yang punya kitabnya silakan dibuka. Beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, wa uqirru bil Qur'ani ma ja'at bihi ayatuhu fahuwal qadimul munzalu. Wa uqirru bil Qur'ani ma ja'at bihi, dan aku menetapkan tentang Al-Quran. Wa uqirru bil Quran, dan aku menetapkan tentang Al-Quran. Ma ja'at bihi ayatuhu, seluruh ayat-ayatnya yang datang dengannya. Fahuwal qadim, qadim ini salah, yang benar Al-Karim, Oleh karena itu di situ dikasih tanda kurung Al-Karim. Ayatuhu fahuwal karimul mungzalu, seluruh ayat-ayatnya yang datang dengannya, maka ialah Al-Quran yang mulia yang diturunkan. Syekhul Islam mengatakan di sini bahwasanya Al-Quran bersama ayat-ayatnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada siapa? Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini poin pertama yang harus kita tetapkan, yaitu kita meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ini poin pertama yang harus kita tetapkan. Al-Qur'an datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, telah menurunkan, berarti Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanzila, ya, dengan sebenar-benarnya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lain, wa nazzalnahu tanzila. Kami turunkan Al-Qur'an tanzila, yaitu apa? Berangsur-angsur. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya dalil yang menetapkan Al-Qur'an munazzalun minallah, diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah,
Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lain, nazzalahu ruhul qudus. Nazzalahu, yang menurunkan Al-Qur'an adalah malaikat Jibril. Maksudnya apa? Malaikat Jibril menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, min rabbika, yaitu apa? Dari Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, bil haq, yaitu apa? Dengan kebenaran. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, poin pertama dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, maka kita meyakini bahwasanya Al-Qur'an adalah Allah yang menurunkan. Al-Qur'an adalah Allah yang menurunkan. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jika Al-Qur'an itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga harus meyakini bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah. Itu poin yang kedua. Jika seandainya Al-Qur'an datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga harus meyakini bahwasanya apa? Al-Qur'an kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala, dan bukan makhluk. Dan bukan apa? Dan bukan makhluk. Dan ini akidahnya Ahlu Sunnah wal Jamaah. Sepakat Ahlu Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya Al-Qur'an kalamullah, laisa makhluk. Quran itu adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala, dan bukan apa? Dan bukan makhluk. Bahkan sepakat para ulama ya tentang akidah yang kita sebutkan ini. Oleh karena itu ada seorang ulama mengatakan, ini penetapan bahwasanya para ulama sepakat bahwasanya Al-Qur'an kalamullah. Disebutkan suatu riwayat, sami'tu al-imam Aba Mansur Muhammad bin Ahmad yaqul, aku pernah mendengar, ini mengatakan Syekh Muhammad bin Abdul Malik, aku pernah mendengar Imam Abu Mansur berkata bahwasanya dia mendengar Syekh Abu Hamid al-Isfiraini, seorang ulama yang sangat terkenal, Abu Hamid al-Isfiraini, orang yang mumpuni dalam masalah akidah, begitu juga orang yang mumpuni dalam masalah fikih. Beliau mengatakan, madhabi wa madhabu Syafi'i, madhabku dan madhabnya Imam Syafi'i, wa fuqahaul amsar, ya, dan madhabnya para fuqaha yang lain, para ahlu fikih yang lain. Maksudnya madhabi di sini akidah, ya. Madhabi di sini akidah. Madhabi akidahku, wa madhabu Syafi'i, dan akidahnya Imam Syafi'i, wa fuqahaul amsar, dan akidahnya para fuqaha yang lainnya, Imam Abu Hanifah, kemudian siapa? Imam Malik, Imam Ahmad, annal Qur'ana kalamullah ghairu makhluk, bahwasanya Al-Qur'an kalamullah, bukan apa? Bukan makhluk. Ini sepakat, ya. Bahkan apa? Akidahnya Imam Syafi'i, akidahnya Imam Ahmad, akidahnya Imam Malik, Imam Abu Hanifah, mereka semua mengatakan bahwasanya Al-Qur'an kalamullah, bukan makhluk. Wa man qala makhlukun fahuwa kafir. Barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an makhluk, maka para ulama juga sepakat dihukumi orang tersebut apakah? Kafir. Ini dinukilkan, ya, dan ini sahih nukilannya, bahwasanya apa? Para ulama mengatakan Al-Qur'an kalamullah. Yang mengingkari bahwasanya Al-Qur'an kalamullah dan mengatakan Al-Qur'an makhluk, maka dihukumi apakah? Kafir. Wal Qur'an hamalahu Jibril alaihi salam. Al-Qur'an itu dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam, masmu'an minallahi ta'ala. Ya. Perkataannya bisa didengar. Ya, masmu'an itu apa? Al-Qur'an ini bisa apa? Bisa didengar. Masmu'an minallahi ta'ala. Maksudnya malaikat Jibril mendengar langsung Al-Qur'an ini dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an kalamullah, malaikat Jibril mendengar Al-Qur'an ini kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'ahu min Jibril, mendengar dari apa? Dari malaikat Jibril. Was sahabatu, dan para sahabat sami'uhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita fahami di sini sepakat para ulama mengatakan Al-Qur'an kalamullah. Tidak ada yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an apa? Makhluk. Entah itu madhab Syafi'i, entah itu madhab Hanafi, ataupun madhab Hambali, ataupun madhab Maliki, mereka sepakat bahwasanya Al-Qur'an kalamullah. Kemudian pertanyaannya, mana dalilnya kalau Al-Qur'an adalah kalamullah?
Setiap orang yang menetapkan akidah, dan ketika ahlu sunnah menetapkan suatu akidah, maka perlu dengan dalil, ya, harus ada bukti, entah itu dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan sebutkan terlebih dahulu dalil dari Al-Quranul Karim, bahwasanya Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat At-Taubah. Ini dalilnya, perhatikan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Allah berfirman, dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepada kamu wahai Muhammad, maksudnya jika seandainya ada orang-orang musyrik meminta pertolongan ataupun meminta perlindungan kepada kamu wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Fa'ajirhu, maka lindungilah hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia mendengar apa? Firman Allah ataupun apa? Kalam Allah, perkataan Allah. Maksudnya di sini apa? Al-Qur'an. Ini menunjukkan jelas, dalilnya jelas sekali bahwasanya apa? Al-Qur'an kalam Allah, perkataan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman dalam ayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an kalamullah. Allah berfirman, afatatma'una ay yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepada kamu? Mereka yaitu orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Apakah kamu wahai Muhammad masih mengharapkan mereka akan percaya kepada kamu? Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah, padahal segolongan mereka ataupun sebagian dari mereka sudah mendengar kalam Allah, perkataan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang musyrik zaman dahulu itu mendengar Al-Qur'anul Karim, itu apa? Kalam Allah, ya. Akan tapi mereka tidak beriman kepada apa? Kepada Al-Qur'anul Karim. Mereka mengingkari apa? Al-Qur'an Al-Karim. Intinya, syahidnya, saksi pembahasan kita di sini, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan orang-orang musyrik itu sebenarnya mereka sudah mendengarkan kalam Allah. Disebutkan di situ apa? Kalam. Berarti apa? Al-Qur'an kalamullah. Bukan apa? Bukan makhluk. Naam. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menetapkan bahwasanya Al-Quran kalamullah, maka dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, qala kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya'ridu nafsahu 'alan nasi fil mauqif. Naam. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, perhatikan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran kalamullah. Beliau mengatakan, ala rajulun yahmiluni ila qaumihi. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di awal dakwahnya mendakwahkan tauhid, ya, mendakwahkan tauhid kepada orang-orang Quraisy, maka Nabi mengatakan, duhai seandainya ada orang yang membawaku untuk membantu aku mendakwahi orang-orang Quraisy. Ala rajulun yahmiluni ila qaumihi fa inna Quraisyan, sesungguhnya orang-orang Quraisy qad mana'uni, telah mencegah aku dari dakwah ini. Itu dari dakwah apa? Dakwah tauhid. Fa inna Quraisyan qad mana'uni, mereka telah mencegah aku an uballigha kalama rabbi, mereka mencegah aku dari apa? Dari menyampaikan kalama rabbi, perkataan apa? Perkataan Tuhanku. Ini menunjukkan di sini Rasulullah mengatakan kalama rabbi. Rasulullah mengatakan Al-Qur'an adalah apa? Kalama rabbi, perkataan siapa? Perkataan Tuhanku. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an kalamullah, bukan apa? Bukan makhluk. Itu dalil dari apa? Dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya yang menunjukkan Al-Quran kalamullah, dari Khawlah bintah Hakim As-Sulaimah
radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man nazala manzilan, barang siapa ya seseorang yang masuk rumah ataupun turun di suatu tempat ya, antum misalkan safar kemudian turun di suatu tempat, di mana saja tempat tersebut antum turun, summa qala, kemudian dia mengatakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, a'udzu bikalimatillah, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Apa maksudnya kalimat-kalimat Allah ini? Apa maksudnya? Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an jelas. Rasulullah mengatakan Al-Qur'an disebutkan dengan apa? Kalimat-kalimat Allah. Berarti Al-Qur'an kalamullah. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan di sini barang siapa yang turun di suatu tempat ya dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, a'udzu bikalimatillah, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah atamah yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari segala kejelekan yang telah diciptakan, lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik, maka tidak ada sesuatu yang akan memadorotkan dia ketika dia berdoa dengan doa tersebut, hatta yartahila min manzilihi dzalik, sampai dia pergi dari apa, dari tempatnya. Syahidnya, saksi pembahasan kita di sini adalah Rasulullah mengatakan barang siapa yang dia berdoa a'udzu bikalimatillah, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Kalimat Allah maksudnya Al-Qur'an. Al-Qur'an Rasulullah sifati dengan apa? Kalimat Allah, yaitu perkataan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang Al-Qur'an kalamullah ini, maka sejarahnya sangat panjang. Ya. Para ulama sejak zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan generasi setelahnya tabi'ut tabi'in, at-tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka sepakat bahwasanya apa? Al-Qur'an kalamullah, ya, Al-Qur'an apa? Kalamullah. Kemudian terjadi fitnah, pertama kali fitnah muncul di zamannya siapa? Imam Ahmad bin Hambal. Di zaman Imam Ahmad bin Hambal baru muncul fitnah orang-orang Mu'tazilah yang mereka mengatakan Al-Qur'an makhluk, ya. Al-Qur'an apa? Al-Qur'an makhluk. Muncul di zamannya siapa? Imam Ahmad. Tepatnya ketika pada waktu itu khalifahnya Al-Ma'mun, ya. Ada seorang khalifah pada waktu itu namanya siapa? Al-Ma'mun. Ya, khalifahnya siapa? Al-Ma'mun. Nah, insyaallah kita sebutkan bagaimana fitnah pada zaman itu. Bagaimana fitnah pada zaman itu. Disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala ajma'in. Para ulama mengatakan, lamma waqa'at fitnatul qawli bi khalqil Qur'an tamakkanat fi akhiril qarni tsani, walakin mashtahara al-ilzam biha illa fi awwalil qarni tsalits, wa dzalika li anna al-khalifatal ma'mun in khada'a bi ba'dil mu'tazilah faqarrabahum. Para ulama mengatakan awal mula terjadinya ya fitnah Al-Qur'anul makhluk itu di zamannya Khalifah Al-Ma'mun. Kenapa? Karena pada waktu itu Khalifah Al-Ma'mun ditipu oleh orang-orang Mu'tazilah, ya. Tanda kutip, ya, dekat dengan orang-orang Mu'tazilah pada waktu itu. Al-Ma'mun seorang khalifah pada waktu itu dekat dengan orang-orang Mu'tazilah, ya. Karena itu saking dekatnya dengan ulama-ulama Mu'tazilah pada waktu itu, maka orang-orang Mu'tazilah ini mengatakan Al-Qur'an makhluk, ya. Akhirnya Khalifah Al-Ma'mun, ya, percaya dengan perkataan orang-orang Mu'tazilah, yang mana Al-Ma'mun ini juga mendakwahkan bahwasanya Al-Qur'an makhluk. Sampai-sampai disebutkan dalam suatu riwayat di sini, bahkan sampai-sampai orang yang masih kekeh dengan pendapatnya Al-Qur'an kalamullah dibunuh. Disebutkan dalam suatu riwayat banyak sekali orang-orang yang dibunuh dikarenakan mempertahankan Al-Qur'an kalamullah. Nah, di antara ya para ulama ya yang hidup di zaman itu yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal juga kekeh dengan pendapatnya bahwasanya Al-Qur'an kalamullah. Sehingga ketika orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang
Khalifah Ma'mun bersama bala tentaranya, ya, ketika memerintahkan kepada Imam Ahmad untuk meyakini bahwasanya Al-Quran makhluk, tidak mau Imam Ahmad, sehingga Imam Ahmad ditangkap sampai dipenjara. Tidak cuma dipenjara, disebutkan di suatu riwayat bahwasanya Imam Ahmad sampai dicambuk berkali-kali. Akan tapi Imam Ahmad sabar, ya, bersabar dengan dengan fitnah tersebut. Karena itu Imam Ahmad dijuluki dengan Imam Ahlus Sunnah. Imam Ahmad dijuluki dengan Imam Ahlus Sunnah dikarenakan luar biasa sabarnya di atas penderitaan, ya, mempertahankan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Karena itu setelah itu Imam Ahmad dijuluki dengan Al-Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Naam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka setelah Al-Ma'mun ini memimpin, ya, kemudian setelah itu digantikan oleh saudaranya namanya Mu'tasim, sama juga masih sepemikiran dengan Al-Ma'mun, ya, mendakwakan bahwasanya Al-Quran makhluk, sama, ya, sampai nanti ringkas cerita berganti khalifah, ya, bernama Wathiq. Setelah itu nanti khalifahnya Al-Wathiq, ya, baru setelah itu fitnah Al-Qur'anu makhluk, maka berhenti, selesai. Setelah itu khalifahnya nanti Al-Muhtadi. Oleh karena itu panjang sekali, ya, sampai 3 khalifah, ya, sampai 3 khalifah yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an makhluk. Nah, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara percakapan, ya, yang disebutkan oleh para ulama pada waktu itu, ya, disebutkan oleh para ulama percakapan antara Imam Ahmad dengan orang-orang Mu'tazilah. Ini luar biasa cerdasnya Imam Ahmad bin Hanbal di dalam hujjah, ya, ketika membantah orang-orang yang menyimpang. Suatu ketika disebutkan, diriwayatkan, faqala lahu Ahmad, ya, pernah suatu ketika orang-orang Mu'tazilah mendatangi Imam Ahmad bin Hanbal. Wa qala ya Ahmad, wahai Imam Ahmad, qul fi udhuni innal Qur'ana makhluk, katakanlah di telingaku bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Wa ana ukhlisuka min hadhil ankal, ketika engkau mengatakan itu maka aku akan lepaskan kamu dari penjara. Wa hadhil aglal, dan aku akan lepaskan kamu dari rantai-rantai yang sangat besar ini. Berarti tidak cuma di penjara, bahkan dirantai tangannya, bayangkan, ya. Wa min hadzal adzab, bahkan aku akan selamatkan kamu dari siksa ini. Karena kita katakan tadi disebutkan Imam Ahmad sampai dicambuk berkali-kali dikarenakan kekeh dengan pendapatnya Al-Qur'an kalamullah. Nah, maka jawaban Imam Ahmad luar biasa, Imam Ahlus Sunnah. Beliau mengatakan qul fi uduni, ya, qul fi uduni, justru engkau yang harus mengatakan kepada telingaku bahwasanya innallaha mutakallimun, Allah itu memiliki sifat kalam dan Allah Subhanahu wa taala bisa berbicara. Maka ditantang malah sama Imam Ahmad, justru kamu katakan kepadaku bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mutakallimun, zat yang bisa berbicara. Allah memiliki sifat kalam, ya, dan Allah Subhanahu wa taala bisa berbicara kapan saja. Naam. Wa innal Qur'ana kalamullah, justru kamu yang mengatakan kepadaku bahwasanya Al-Quran kalam Allah, cepat katakan kepadaku. Wa ana ashfa'ulaka, kalau kamu mengatakan seperti itu, aku akan memberikan pertolongan kepada kamu kelak di hari kiamat. Aku akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya akidahmu adalah akidah yang benar. Malah ditantang sama siapa? Sama Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Nah, dan diantara hujahnya Imam Ahmad, ya, yang sangat kuat membantah orang-orang yang menyimpang ini, yang mereka mengatakan Al-Quran makhluk, disebutkan juga di sini, wa min jumlati mahtajja bihi alaihim minal adillah anna kalam Allah ta'ala la yumkin an yataghayyar, faqaratu fi ba'di tarajim annahu ji'a bihi wa qila lahu. Suatu ketika Imam Ahmad dihadapkan, ya, dengan pemimpin pada waktu itu, kalau tidak salah Ma'mun, ini dihadapkan oleh pemimpin Ma'mun. Maka ketika didatangkan Imam Ahmad di depan Ma'mun, ya, khalifah pada waktu itu, maka Imam Ahmad ditanya, wahal ra'aita ru'ya, apakah kamu semalam bermimpi Imam Ahmad?
Maksudnya dibikin bercanda oleh siapa? Oleh Khalifah Ma'mun. Apakah kamu semalam bermimpi wahai Imam Ahmad? Maka apa kata Imam Ahmad? Faqala na'am. Iya, semalam saya bermimpi. Qalu mahi. Apa itu mimpinya wahai Imam Ahmad? Ya. Qala, Imam Ahmad mengatakan, ra'aitu ka'anni qumtu li usalli. Aku bermimpi bahwasanya di malam hari aku bangun untuk melakukan sholat malam. Faqara'tu fi raq'atil ula, aku membaca di rakaat pertama surat Qul a'udzu birabbil falaq. Falamma qumtu li raq'ati tsaniyah, maka ketika aku berdiri di rakaat yang kedua, ya, dan aku ingin membaca Qul a'udzu birabbin nas, yaitu surat An-Nas, falam aqdir, maka aku tidak mampu. Faltafata fauqi, maka aku melihat ya ke atas, ya, di atasnya ada Al-Qur'an. Ini mimpi Imam Ahmad, ya. Ini mimpi Imam Ahmad, ya. Nah, di atasnya ada apa? Ada Al-Qur'anul Karim. Wa idzal Qur'anu mayyitun, maka aku melihat bahwasanya Al-Qur'an itu telah meninggal dunia. Ini lihat hujahnya Imam Ahmad kuat, ya. Maka ketika aku sholat, rakaat pertama saya membaca Al-Falaq. Rakaat kedua ketika saya mau membaca Qul a'udzu birabbin nas, saya melihat Al-Qur'an sudah apa? Sudah meninggal. Ya, lihat nanti hujahnya luar biasa. Nah, maka ya khalifah pada waktu itu bersama bala tentaranya menjawab, "Loh, kok bisa Al-Qur'an meninggal dunia?" Padahal mereka mengatakan Al-Qur'an apa? Makhluk. Makhluk kan bisa mati, gitu kan? Luar biasa. Hujahnya apa? Imam Ahmad. Maka mereka mengatakan, ya, kok bisa, ya? Kok bisa apa namanya? Qala al-Mu'tasim wa man haulahu wa hal Qur'anu yamut. Kok bisa Al-Qur'an meninggal dunia? Maka Imam Ahmad mengatakan, antum taqulun, bukankah kalian yang mengatakan innal Qur'ana makhluk? Al-Qur'an itu makhluk, wa kullu makhlukin yamut. Maka setiap makhluk pasti akan apa? Akan meninggal dunia. Karena itu apa jamaah? Sebenarnya fitrah mereka tidak menerima bahwasanya Al-Qur'an apa? Makhluk. Ya kan? Karena setiap makhluk pasti akan apa? Akan meninggal. Ketika Imam Ahmad mengatakan, aku ketika di mimpiku melihat Al-Qur'an meninggal dunia, ya, maka mereka tidak terima. Loh, kok bisa Al-Qur'an meninggal dunia? Bukankah kalian yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk? Maka setiap makhluk pasti akan meninggal dunia. Ini cerdasnya siapa? Imam Ahmad, ya. Seketika mereka terbungkam. Akan tapi mereka terbungkam bukan berarti mereka berhenti dari hujah mereka, ya. Mereka tetap mendakwakan Al-Qur'an Al-Qur'an makhluk. Naam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan diantara ya perdebatan ya yang sangat terkenal yang berkaitan tentang Al-Qur'anu makhluk, ini disebutkan di kitab para ulama, sangat banyak sekali disebutkan. Ya, ini terjadi di zamannya ya khalifah setelahnya, yaitu Khalifah Wathiq. Ya, khalifah siapa? Khalifah Wathiq. Wathiq ini memimpin setelah apa? Setelah Mu'tasim. Tadi kita katakan yang pertama Ma'mun, ya. Itu awal mula apa? Awal mula fitnah Al-Qur'anu makhluk. Setelah itu, setelah Ma'mun, nanti yang memimpin siapa? Yang memimpin Mu'tasim. Saudaranya siapa? Saudaranya Ma'mun, sama juga masih mendapatkan apa? Al-Qur'an makhluk. Setelah itu datang juga apa? Setelah meninggal dunia Al-Mu'tasim, maka datang Al-Wathiq, sama juga mendakwahkan Al-Qur'an apa? Makhluk. Maka ada suatu kisah disebutkan, ya, kisah perdebatan tentang apa? Al-Qur'an makhluk atau kalamullah. Disebutkan di sini, ya, di dalam kitab Sittu Durar min usuli ahlil asar. Disebutkan qala al-Ajuri rahimahullahu taala, berkata al-Imam al-Ajuri rahimahullahu taala, balaghani anil muhtadi, telah sampai kepadaku anil muhtadi, dari muhtadi, rahimahullahu taala annahu qala, muhtadi mengatakan, muhtadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, muhtadi ini nanti khalifah yang memimpin setelah Wathiq, ya, berarti Wathiq bapaknya siapa? Muhtadi. Nah, telah sampai kepadaku dari muhtadi rahimahullahu taala annahu qala, dia mengatakan, ma qata'a abi yakni al-Wathiq illa syaikhan ji'a bihi minal masisa. Tidak ada yang bisa mengalahkan hujah bapakku. Itu bapakku siapa? Wathiq.
tidak ada yang bisa mengalahkan hujah bapakku yang mengatakan Al-Quran itu makhluk kecuali seorang syekh yang didatangkan dari Masisah. Maka para ulama mengatakan syekh ini yang nanti membantah Wathiq bernama Abdurrahman Al-Adrumi, ya, bernama siapa? Abdurrahman Al-Adrumi. Ini yang nanti membantah apa? Yang membantah Al-Wathiq, yang membantah apa? Khalifah Al-Wathiq. Naam. Maka disebutkan di sini, famakatha fi sijni muddatan. Syekh ini sudah dipenjara sejak lama dikarenakan kekeh dengan pendapatnya Al-Quran apa kalamullah. Berarti bukan cuma Imam Ahmad, banyak sekali pada zaman itu, pada waktu itu, ya, bahkan setelah zamannya Imam Ahmad masih ada orang-orang yang dipenjara dikarenakan apa? Mengatakan Al-Quran kalamullah. Di antaranya Syekh ini, yaitu apa? Syekh Abdurrahman Al-Adrumi rahimahullahu taala. Naam, famakatha fi sijni muddatan. Syekh Al-Adrumi ini sudah lama dipenjara dikarenakan mengatakan Al-Quran kalamullah, tidak ikut kepada Khalifah Wathiq yang mengatakan Al-Quran makhluk. Summa inna abi dzakarahu yauman faqal alayya bisyekh. Suatu ketika Khalifah Wathiq, ya, mengatakan kepada prajuritnya untuk mendatangkan Syekh Adrumi. Tolong ajudanku datangkan Syekh Adrumi, yaitu syekh yang telah lama, ya, di penjara kita. Maka didatangkan apa? Syekh Adrumi ini di hadapan apa? Di hadapan Khalifah Wathiq. Naam, fa'utiya bihi muqayyadan. Maka didatangkan dalam keadaan tangannya masih apa? Masih diikat dengan apa? Dengan rantai. Ya, karena orang di penjara pada waktu itu diikat tangannya oleh apa? Oleh rantai. Maka sayanya datang di hadapan apa? Di hadapan Khalifah. Falamma uqifa baina yadayhi sallama alaihi. Maka ketika sudah di hadapan Khalifah Wathiq, maka Syekh Adrumi mengucapkan salam kepada Al-Khalifah. Assalamualaikum warahmatullah. Falam yuradda alaihi salam. Akan tapi Khalifah tidak mau menjawab salamnya siapa? Syekh. Tidak mau menjawab, ya. Dia hanya apa? Hanya diam. Maka Syekhnya mengatakan kepada Khalifah tersebut, faqala lahu Syekh, ya Amiral Mu'minin, wahai pemimpin orang-orang yang beriman, masta'malta ma'i adabullahi ta'ala. Apakah yang kamu lakukan ini adabnya Allah Subhanahu wa taala? Wala adabu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ataukah yang kamu lakukan ini adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukankah Rasulullah telah mengajarkan kepada kita kalau disalami maka apa? Dijawab waalaikumsalam warahmatullah. Akan tapi engkau pemimpin, ya, saya ucapkan salam kepada engkau, akan tapi apa? Engkau tidak menjawab apa? Menjawab salamnya. Oh, ini luar biasa, pemberani, ya, Syekh Al-Adrumi. Bahkan Al-Wathiq, ya, Khalifah pada waktu itu dimarahi dikarenakan apa? Tidak mau menjawab salamnya siapa? Syekh Al-Adrumi rahimahullahu taala. Naam, maka beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza huyyitum bitahiyyatin. Allah berfirman, jika kalian diucapkan salam, ya, jika ada orang yang mengucapkan salam kepada kalian, fahayyu bi ahsana minha, maka jawablah salam itu dengan apa? Dengan yang lebih baik. Ya, maksudnya apa? Kalau kita diucapkan salam assalamualaikum, jawab yang lebih baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Anda tidak melakukan itu? Ya, dimarahi oleh siapa? Oleh Syekh Al-Adrumi rahimahullahu taala. Faqala lahu, maka Khalifah mengatakan alaikas salam. Ya udah, saya jawab, enggak apa-apa, saya jawab. Waalaikumsalam ya Syekh, ya. Waalaikumsalam apa ya? Ya Syekh. Naam. Ringkas cerita jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Summa qala libni Abi Duat. Pada waktu itu Syekh pada waktu itu Al-Khalifah yaitu Wathiq, ya, memiliki seorang qadhi. Qadhi itu apa? Hakim. Dan hakim ini bernama Ahmad bin Abi Duat. Ahmad bin Abi Duat adalah orang yang sangat kuat hujahnya, ya, orang yang sangat apa? Yang sangat kekeh mengatakan bahwasanya Al-Qur'anu makhluk. Bahkan Ahmad bin Abi Duat ini adalah orang-orang apa? Orang-orang pilihan yang mana hujahnya sangat kuat. Oleh karena itu diangkat oleh Al-Wathiq, khalifah pada waktu itu, untuk menjadi apa? Menjadi qadhi, untuk membantah orang-orang yang mengatakan apa? Al-Qur'an kalamullah. Maka akhirnya diundang Ahmad bin Abi Duat ini. Wahai Ahmad bin Abi Duat, kamu kesini, ya. Kamu kesini, silakan debat dengan siapa? Dengan
Syekh Al-Adrumi ditantang, ya. Oleh karena itu apa? Syekh Adrumi ditantang untuk debat kepada siapa? Kepada Ahmad bin Abi Duat, ya. Qadhinya apa? Qadhinya khalifah pada waktu itu. Nah, maka kemudian Syekh mengatakan, ya, khalifah mengatakan kepada Ahmad bin Abi Duat, salhu, wahai Ahmad bin Abi Duat, tanya kepada Syekh ini, kenapa dia mengatakan Al-Quran kalamullah, kenapa dia tidak mengatakan Al-Quran makhluk, tanya. Maka Syekh mengatakan, faqala Syekh al-mas'alatu li, saya nggak mau ditanya, justru saya yang mau menanya, kenapa engkau mengatakan Al-Quran makhluk, kenapa kalian tidak mengatakan Al-Quran apa kalamullah. Kenapa seperti itu? Ya iya, karena jelas, ya, dari zaman Nabi Muhammad SAW semua sepakat Al-Quran apa kalamullah. Zaman sahabat semua sepakat Al-Quran kalamullah. Zaman tabi'in sepakat, mereka mengatakan Al-Quran kalamullah. Sekarang datang kalian mengatakan Al-Quran apa? Makhluk. Jangan kalian tanya kepada saya yang akan tanya kepada apa? Kepada kalian. Apa hujah kalian mengatakan Al-Quran apa? Al-Quran makhluk. Nah, maka Syekh mengatakan al-mas'alatu li, ya, saya yang berhak untuk apa? Untuk bertanya. Nah, baik. Kemudian ringkas cerita, ta'muruhu an yujibani faqala sal fa'aqbala Syekh ala ibnu Abi Duat yas'aluhu. Maka Syekh kemudian bertanya kepada Ahmad bin Abi Duat tadi, faqala akhbirni an hadzal amr, kabarkanlah kepadaku tentang perkara yang kamu dakwahkan, yaitu Al-Qur'anu makhluk, yang mana kamu mendakwahkan semua manusia untuk mengatakan bahwasanya Al-Qur'an makhluk. Asyai'in da'a ilaihi Rasulullah, apakah perkara tersebut didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Ahmad bin Abi Duat mengatakan, la, Rasulullah tidak pernah mengatakan Al-Qur'an makhluk. Faqala fa syai'un da'a ilaihi Abu Bakar As-Siddiq ba'dahu, apakah perkara itu juga didakwahkan oleh Abu Bakar bin Siddiq? Abu Bakar bin Siddiq mengatakan Al-Qur'an makhluk. Maka Ahmad bin Abi Duat mengatakan, la, tidak pernah dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Faqala fa syai'un da'a ilaihi Umar bin Khattab ba'dahuma, apakah perkara tersebut juga pernah didakwahkan oleh Umar bin Khattab? Ya, maka Ahmad bin Abi Duat mengatakan, la. Qala fa syai'un da'a ilaihi Utsman bin Affan, apakah perkara tersebut pernah didakwahkan oleh Utsman bin Affan? Maka dia mengatakan tidak. Fa syai'un da'a ilaihi Ali bin Abi Thalib, apakah perkara tersebut pernah didakwahkan oleh Ali bin Abi Thalib? Maka Ahmad bin Abi Duat mengatakan tidak. Lihat hujahnya, ini hujah membantah orang-orang apa? Orang-orang yang mengatakan Al-Quran apa? Al-Quran makhluk. Naam. Maka Syekh mengatakan, fa syai'un lam yad'u Rasulullah, sesuatu yang tidak pernah didakwahkan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak pernah mengatakan Al-Quran makhluk, justru Rasulullah mengatakan Al-Quran apa? Kalamullah. Wala Abu Bakar, Abu Bakar tidak pernah mengatakan, Umar tidak pernah mengatakan, Utsman tidak pernah mengatakan, Ali tidak pernah mengatakan. Tad'u antan nasa ilaihi, sedangkan engkau mendakwakan hal tersebut, apakah pantas? Paham tidak? Jika seandainya Rasulullah tidak pernah mengatakan Al-Quran makhluk, sahabat tidak pernah mengatakan Al-Quran makhluk, sekarang engkau datang mendakwahkan bahwasanya Al-Quran makhluk, apakah itu pantas? Ya, maka apa Syekh mengatakan kepada Ahmad bin Abi Duat, naam, laisa yakhlu an taqul alimuhu au jahilu. Perhatikan. Naam. Baik. Azan terlebih dahulu, nanti kita kita lanjutkan ya cerita perdebatan antara Syekh Adrumi dengan dengan Ahmad bin Abi Duat, tokoh Mu'tazilah yang kekeh mengatakan Al-Qur'an. Kita lanjutkan yang mana kita sebelumnya telah mengisahkan ya perdebatan antara Al-Imam Al-Adrumi, seorang syekh yang dipenjara dikarenakan dia mengatakan Al-Quran kalamullah, debat dengan Ahmad bin Abi Duat, seorang tokoh Mu'tazilah yang mengatakan Al-Qur'anu makhluk. Maka kita teruskan. Maka syekh mengatakan kepada Ahmad bin Abi Duat, jika sesuatu tersebut tidak pernah didakwahkan oleh Rasulullah, begitu juga tidak pernah didakwahkan oleh Abu Bakar, oleh Umar, oleh Utsman, oleh Ali, sedangkan engkau mendakwahkan suatu tersebut, maka tidak lain ada dua hal, ya.
Ada dua kemungkinan. Ketika engkau mendakwahkan hal tersebut, maka ada dua kemungkinan. Laisa yakhlu an taqul, kemungkinan pertama alimuhu. Perhatikan, ketika engkau mendakwahkan Al-Qur'an makhluk, sedangkan orang-orang sebelum engkau seperti Rasulullah dan para sahabat, mereka tidak pernah mengatakan hal tersebut, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, engkau meyakini bahwasanya alimuhu, mereka mengetahui hal tersebut. Paham tidak? Kemungkinan pertama engkau mengetahui, ya, kemungkinan pertama bahwasanya apa? Engkau mengatakan bahwasanya apa? Alimu, yaitu apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat mengetahui tentang apa? Al-Quran makhluk. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, ya, kemungkinan yang kedua, bahwasanya engkau meyakini jahiluhu, bahwasanya apa? Nabi dan juga para sahabat ya tidak mengetahui bahwasanya apa? Al-Quran makhluk. Berarti ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, para sahabat, Nabi dan juga para sahabat mengetahui bahwasanya Al-Quran makhluk. Kemungkinan yang kedua, engkau meyakini bahwasanya apa? Nabi tidak mengetahui, ya, para sahabat tidak mengetahui, yang mengetahui itu saya. Itu ada dua kemungkinan. Maka Syekh mengatakan, fa in qulta alimuhu wa sakatu anhu, maka ketika engkau mengatakan Nabi dan para sahabat mengetahui bahwasanya Al-Quran makhluk, sedangkan mereka diam tidak mendakwakan hal tersebut, wasi'ana wa iyyaka ma wasi'al qaum minas sukut, maka engkau lebih berhak untuk diam. Paham tidak? Maka jika seandainya kemungkinan pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang engkau yakini itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwasanya Al-Quran makhluk, kemudian Nabi diam dalam hal tersebut, tidak mendakwakan hal tersebut, maka engkau lebih layak untuk diam dan tidak mendakwakan hal tersebut. Paham tidak? Baik. Kemungkinan yang kedua, ketika engkau meyakini bahwasanya Nabi tidak mengetahui hal tersebut, para sahabat tidak mengetahui hal tersebut engkau yang mengetahui, faya luka bin luka, maka dikatakan oleh Syekh, justru engkau adalah orang yang paling bodoh. Kok bisa seperti itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui, para sahabat saja orang-orang yang sangat cerdas tidak mengetahui bahwasanya Al-Quran makhluk, dan mereka tidak mengatakan Al-Quran makhluk, sedangkan engkau mengatakan Al-Quran apa? Makhluk. Maka engkau adalah orang apa? Orang yang bodoh. Apakah engkau lebih pintar dari Nabi? Apakah engkau lebih pintar dari para sahabat sehingga mengatakan Al-Quran apa? Makhluk. Oleh karena itu apa? Ini bantahan yang sangat apa? Yang sangat telak kepada siapa? Kepada Ahmad bin Abi Du'ad. Maka ada dua kemungkinan tadi, ya. Nah, maka akhirnya ketika Al-Khalifah Wathiq mendengar jawaban dari Syekh Al-Adrumi rahimahullahu taala, maka ya dikisahkan bahwasanya faraitu abi wasaba qa'iman wa dakhala al-hayra. Nah, maka ketika Khalifah mendengar hal tersebut dari Syekh, luar biasa hujah yang sangat kuat dari Syekh Al-Adrumi, maka Khalifah Wathiq kemudian berdiri langsung masuk apa? Masuk kamarnya. Nah, bahkan disebutkan dalam suatu riwayat, wa ja'ala thawbahu fi fihi yadhak. Bahkan Al-Khalifah Al-Wathiq sampai tertawa. Kenapa tertawa? Saking kagumnya terhadap Syekh Adrumi. Ternyata hujahnya Syekh Adrumi sangat kuat sehingga bisa mengalahkan siapa? Ahmad bin Abi Du'ad, seorang tokoh apa? Tokoh Mu'tazilah, padahal dia adalah orang yang sangat kuat juga hujahnya Ahmad bin Abi Du'ad. Maka hari setelahnya, ya, Al-Khalifah Wathiq keluar dari apa? Dari kamarnya, kemudian mengatakan kepada Ahmad bin Abi Du'ad, sungguh benar wahai Ahmad bin Abi Du'ad yang telah dikatakan oleh siapa? Syekh Adrumi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mendakwahkan Al-Quran makhluk, ya. Sahabat ridwanullahu alaihim ajmain juga tidak pernah mendakwahkan Al-Quran makhluk, sedangkan engkau mengatakan Al-Quran makhluk, maka sungguh engkau adalah orang yang bodoh. Akhirnya apa? Akhirnya Al-Khalifah Wathiq condong kepada perkataan siapa? Syekh Al-Adrumi. Dan riwayat mengatakan itu diantara sebab hidayah, ya. Sebab apa? Sebab Al-Wathiq, Khalifah pada waktu itu mendapat hidayah, kemudian Al-Khalifah rujuk dari perkataannya mengumumkan bahwasanya apa? Al-Quran kalamullah, bukan apa?
bukan makhluk. Sebabnya dikarenakan apa? Perdebatan tadi antara Syekh Al-Adrumi dengan apa? Dengan Ahmad bin Abi Duad. Oleh karena itu apa? Luar biasa hujahnya siapa? Syekh Al-Adrumi. Naam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu para ulama sering mengatakan di dalam kitab-kitab mereka, para ulama itu sepakat Al-Quran itu kalamullah, tidak bisa diganggu gugat lagi, ya, tidak bisa diganggu apa? Gugat lagi. Entah madhab Hanafi, ya, madhab Hambali, madhab Syafi'i, madhab Maliki, mereka sepakat semua mengatakan Al-Quran kalamullah. Adapun dalilnya sudah kita sebutkan jelas sekali dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah, ya, di zaman kita sekarang ini sudah tidak ada apa? Fitnah Al-Quran apa? Makhluk, sudah tidak ada lagi, ya. Kalau toh ada, mungkin ya, sebagian mengatakan masih ada pemikiran seperti ini yang disalurkan lewat apa? Lewat universitas, ya. Terlebih-lebih universitas yang di situ apa? Liberal. Yang pemikirannya apa? Liberal. Mereka memasukkan ya perkataan apa? Perkataan orang-orang Mu'tazilah zaman dahulu, dan mereka apa? Mengatakan bahwasanya Al-Qur'an apa? Al-Qur'an makhluk, bukan apa? Bukan kalamullah. Tapi sedikit sekali, ya. Sedikit sekali mereka yang berani terang-terangan mengatakan apa? Al-Qur'an makhluk. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu poin yang bisa kita ambil dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Lamiyah. Sebenarnya masih ada faedah yang lain, ya. Insya Allah kita sebutkan di pertemuan yang selanjutnya, insya Allah setelah apa? Setelah bulan Ramadan, karena mungkin Ramadan libur kajian. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita ini ilmu yang manfaat, dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita kepada bulan yang sangat mulia, bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah multimedia Nida Salam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.